Baik ya, saya mulai. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik ya, di pagi hari ini kita belajar lagi mengenai biologi molekuler. Kita sampai pertemuan pada ini ya, gabungan 12 sampai 13, yaitu mengenai kontrol transkripsi. Kemarin itu saya buat video pembelajarannya itu mengenai proses transkripsi pada bakteri yang diatur oleh Lacopron itu. Nah, di sini diulas lagi biasanya itu. Nah, pengaturan transkripsi ini dimulai dari DNA. DNA itu direplikasi, kemudian adanya perubahan lingkungan, itu bisa saja itu bisa mengaktifkan atau menonaktifkan gen yang ada pada proses transkripsi. Jadi pada proses transkripsi itu setelah replikasi DNA itu diperbanyak, kemudian terjadinya proses transkripsi. Nah, di transkripsi itu biasanya ada semacam pengaruh protein lain ataupun zat lain dari luar, itu bisa mengaktifkan ataupun menonaktifkan gen. Sehingga pada proses berikutnya untuk proses penerjemahan protein bisa saja nanti proteinnya itu bisa diterjemahkan ataupun tidak. Nah, atau gen ini akhirnya protein-protein ini akan menghadapi terhadap perubahan lingkungan itu. Nah, ini pengaturan transkripsi itu penting karena yang pertama itu untuk ekspresi gen saat dia diperlukan. Jadi tubuh kita itu akan mengekspresikan untuk gen-gen apa yang sekiranya diperlukan oleh tubuh. Kalau misalnya tidak diperlukan, maka itu akan dihentikan sementara. Kemudian yang ketiga itu menjaga sumber energi, menghindari ekspresi gen-gen yang tidak diperlukan. Jadi mungkin terjadinya proses pembentukan sel-sel tubuh kita mungkin ada yang rusak itu sel-selnya, maka akan diproduksi. Kemudian kalau tidak diperlukan maka tidak akan diproduksi. Kemudian pengaturan transkripsi ini tempat pengaturannya DNA itu dari DNA, RNA, protein. Biasanya ini kalau di transkripsi sama translasi itu sama, itu ada 3 tahapan. Ada inisiasi, permulaan, elongasi itu pemanjangan protein, dan terminasi itu akhirnya pengakhiran. Nah, di RNA itu prosesnya itu ada penambahan capping itu, cap 5 itu, kemudian ada splicing itu semacam pemotongan protein itu. Ada protein yang diperlukan dan tidak. Kemudian ada polyadenylation, ini semacam penambahan rantai. Kemudian turnover itu akhirnya pengakhiran itu seperti terminasi. Nah, setelah melalui proses ini, akhirnya RNA yang matang itu akan disalurkan ke ribosom untuk diterjemahkan. Nah, setelah itu baru proteinnya itu akan dikemas secara baik dan akhirnya dikeluarkan dari ribosom keluar ke sitoplasma. Kemudian transkripsi protein prokariotik ini, nah di sini itu protein yang berperan itu berupa operon. Nah, ini operon itu kelompok gen-gen yang saling berhubungan yang ditranskripsi oleh promotor yang sama. Kemudian ada RNA polisistronic, kemudian ada gen-gen multiple, ini ditranskripsi sebagai satu transkripsi. Dan dia itu pada prokaryotik itu karena tidak punya nukleus, sehingga transkripsi dan translasi itu bisa terjadi secara bersamaan. Nah, prokaryot itu ada ini, misalnya dia itu genomnya itu genom E. coli, kemudian ada operon itu tryptophan. Nah, di situ ada sisi mulai untuk trip messenger RNA untuk disintesis. Dan akhirnya di sini kalau operonnya itu aktif, kemudian ada sumber gulanya misalnya itu glukosa atau laktosa, maka transkripsi itu berjalan. Dan juga tidak ada protein yang menghambat itu untuk proses terjadinya transkripsi. Nah, setelah transkripsi itu selesai, biasanya barulah nanti itu akan terjadinya proses translasi untuk menyemahkan protein. Kemudian ini struktur RNA, dia itu mengandung gula ribosa, basa nitrogennya itu adenin, guanin, sitosin, urasil. Urasil ini berpasangan dengan adenin, secara kimiawi itu berbeda sedikit dengan DNA. Untuk mungkin basa nitrogennya urasil, tetapi secara struktural itu mempunyai perbedaan yang besar. Jalinnya itu tunggal, bukan double helix. Kemudian kemampuannya untuk meleku itu membentuk struktur 3 dimensi dan bisa dapat fungsional.
Kemudian ini variasi struktur RNA, ada struktur yang sekunder, di situ ada wilayah stem yang double helix, bentuknya itu stem loop atau hairpin, kemudian ada struktur tersier, kemudian kalau sudah dikemas bentuknya seperti ini. RNA ini bisa lebih mirip protein daripada DNA, kemudian domain strukturnya ini dihubungkan oleh domain yang lebih fleksibel sehingga fungsinya berbeda. Contohnya itu ribosim untuk mengkatalisis RNA. Kemudian sintesis RNA itu, RNA polimerase ini menempel pada DNA, kemudian DNA-nya itu bisa melting ataupun terbelah, dan nukleosida itu ditambahkan dari ujung 5 aksen ke 3 aksen. Yaitu yang pertama itu tahapannya pengingkatan RNA polimerase itu pada proses replikasi dengan menempelnya itu akhirnya terpisahlah DNA yang bentuknya double helix. Setelah itu baru nanti pasangan basa dari nukleosida trifosfat pertama itu akan memulai basa pada DNA. Kemudian pengikatan nukleosida trifosfat kedua dan formasi ikatan fosfodiester di antara ikatan ini fosfat 5 aksen dan 3 aksen hidroksil ini pada nukleosida sebelumnya. Kemudian pengikatan dan penambahan nukleosida trifosfat ini berlanjut prosesnya dengan setiap nukleosida trifosfat itu ini sebagai RNA polimerase yang bergerak sepanjang template DNA. Jadi itu dari DNA-nya yang direplikasi kemudian dipecah menjadi 2, nanti di situ akan dihasilkan messenger RNA. Nah, dari proses messenger RNA itu baru nanti itu masuk ke proses transkripsi. Kemudian jenis-jenis RNA itu ada messenger RNA, ini gen-gen yang mengkode protein. Kemudian ada ribosomal RNA, ini untuk membentuk ribosom. Biasanya ribosom itu ada 2, subunit kecil dan subunit bagian besar. Kemudian transfer RNA, tRNA ini adaptor yang menghubungkan asam amino dengan messenger RNA selama translasi. Kemudian ada small regulatory RNA, disebut juga non-coding RNA, berarti dia ini tidak mengkode terhadap ini proses terjadinya penerjemahan protein. Kemudian pengaturan transkripsi itu, pengaturan inisiasi biasanya itu paling penting. Di situ prosesnya transkripsi itu dimulai dari inisiasi, pemanjangan, dan akhirnya pengakhiran. Prosesnya ada penambahan capping, ada ini splicing, itu semacam pemotongan protein yang perlu dan tidak perlu. Kemudian polyadenylation itu penambahan ini semacam ujung 5 ke 3, kemudian turnover. Baru setelah itu RNA-nya matang akan diterjemahkan dan baru nanti proteinnya itu akan dikemas. Kemudian inisiasi ini RNA polimerasenya itu ada alfa, beta, kemudian theta. Faktor transkripsi, kemudian ini maksudnya ini faktor-faktor yang berperan untuk terjadinya proses transkripsi dari inisiasi apa saja komponennya. Kemudian ada promoter DNA, ini sisi pengikitan RNA-P promoter. Kemudian operator, biasanya di situ terjadi pengikatan protein represor. Nah, kalau terjadi pengikatan protein represor, biasanya itu proses transkripsi itu tidak akan berjalan, sehingga nanti itu tidak akan terjadi penerjemahan protein. Nah, kalau penerjemahan protein tidak terjadi, otomatis itu gunanya nanti tidak akan terbentuk itu sel-sel baru. Protein yang dikemas itu akhirnya tidak bisa berjalan. Nah, ini biasanya ini untuk kedokteran biasanya ini akan dihambat itu semacam zat kimia apa untuk ini ya menghentikan proses terjadinya transkripsi. Misalnya proses terjadinya transkripsi pada sel kanker dengan menggunakan protein represor, sehingga dia itu meskipun DNA-nya itu diperbanyak, tetapi kalau dia sudah masuk ke proses transkripsi, pada bagian operator itu akhirnya ditempel protein represor. Kemudian ada TF itu faktor transkripsi ini sisi pengingatan yang lain. Nah, saat transkripsi itu dimulai dengan angka 1. Nah, inisiasi ini RNA polimerase ada 4 subunit sigma faktor. Theta itu menentukan spesifitas promoter. Nah, ini juga ada holoenzim, yaitu mengikat sekuen promoter, mengkatalisis open kompleks dan transkripsi DNA menjadi RNA. Jadi di sini ada semacam ini pengulangan lagi. Kalau misalnya tidak terjadi proses transkripsi, akhirnya itu bisa nanti DNA-nya itu bisa diputar balik menjadi DNA lagi. Biasanya itu pada virus itu.
Kemudian RNAP ini mengikat sekuen promotor spesifik. Faktor sigma ini mengenali sekuen konsensus -10 dan -35. Itu ada upstream dan downstream, ada bagian kiri ke kanan. Dan arah transkripsi itu berjalan dari kiri ke kanan. Nah, ini promotor RNA polimerase. Biasanya ini kalau muncul seperti ini itu sudah ini pada proses PCR itu, kemudian di sequencing. Setelah sequencing nanti akan dibaca lagi itu, baru nanti muncul seperti ini. Nanti kalau seperti ini sudah ketahuan itu kira-kira itu dari DNA mana itu yang sekiranya itu mirip ini bisa menentukan terhadap hubungan kekerabatan, misalnya antara DNA bakteri dengan virus apa, atau misalnya tanaman tomat kemudian rantai itu, kemudian jenis tanaman lainnya yang masih dalam satu famili, itu bisa. Kemudian deviasi atau simpangan dari konsensus -10 dan sekuen -35 ini mengarahkan untuk ini ekspresi gen yang lebih lemah gitu. Kemudian untuk sigma faktor, sigma unitnya ini di sini ada beberapa tipe. Itu ada subunit sigmanya, ada tipe gen yang dikontrol, misalnya ini theta 70 RPUD itu untuk pertumbuhan ataupun housekeeping itu. Kemudian juga theta ini 54 untuk respons stres dan seterusnya. E. coli ini bisa di antara faktor sigma 7 dan sekitar 350 faktor transkripsi untuk mengaktifkan ini luaran dari transkripsi. Kemudian kontrol lack operon ini pada bakteri di situ. Nah, itu ada semacam ini. Ada CAM itu, kemudian ada RNA polimerase kakinya itu, kemudian ada ini represor. Nah, biasanya di sini ya untuk RNA polimerase, kemudian di sini mungkin bagian operator. Nah, kalau di sini itu ketempelan ini protein represor, maka dia itu tidak akan terjadi proses transkripsi. Nah, represor ini biasanya itu pengikatan represor ini mencegah RNAP ini terikat pada bagian promotor, berarti pada bagian sini yang mungkin itu. Kemudian kalau misalnya ini protein represor ini menempel ke sini, maka dia itu RNA polimerase itu tidak bisa menempel pada bagian promotor. Nah, RNA polimerase ini biasanya ini untuk memulai terhadap proses transkripsi di sini. Nah, sebuah aktivasi faktor transkripsi ini yang ditemukan ini diperlukan untuk melengkapi ekspresi dari lack operon berupa CAF atau CRP. Kemudian di situ kalau misalnya dia faktor transkripsinya seperti RNA polimerase, CAM itu sudah menempel pada bagian sini dan sini, maka itu proses transkripsi itu bisa berjalan. Tapi kalau sudah ada protein penghambat di depannya, maka proses transkripsi itu tidak akan berjalan. Nah, ini untuk lack operon ini adanya aktivator dan represor. CAP itu katabolit aktivator protein, CRP itu CAM reseptor protein penerima CAM. Misalnya di situ bisa dilihat itu ada +1 promotor, ada sisi CAP, ada operator. Ini sisi awalan dari proses transkripsi. Nah, di sini ada wilayah E. coli yang mengontrol dari transkripsi. Nah, di sini misalnya ini tidak adanya sumber energi laktosa, kemudian adanya sumber energi glukosa, maka kadar CAMP-nya itu rendah. Kadar CAMP itu rendah, maka dia itu tidak bisa menempel pada sisi CAP-nya. Kemudian di sini protein ini penghambat represor ini dia itu menempel pada bagian operator, sehingga di sini tidak akan berjalan proses transkripsi. Kemudian ada sumber energi berupa laktosa, kemudian juga ada glukosa. Kemudian kadar CAMP-nya itu akan mengakibatkan turun gitu. Kemudian ini sisi CAP-nya ini tidak akan ketempelan ini protein CAP. Kemudian di situ dari protein represor ini yang harusnya itu menempel pada bagian operator, karena adanya keberadaan ini laktosa, maka laktosa ini akan menempel pada protein represor ini, sehingga protein represor ini tidak bisa menempel pada bagian operator. Nah, di sini otomatis
transkripsi itu bisa berjalan, tapi keadaannya itu lambat karena ada sumber energi glukosa. Kemudian di sini adanya sumber energi laktosa, kemudian glukosanya tidak ada, sehingga itu menyebabkan kadar CAMP itu menjadi tinggi. Nah, di sini laktosa itu menempel pada bagian protein CAM. Nah, di situ kemudian di sini protein repressor itu juga ketempelan protein ini, gula laktosa itu, sehingga repressor ini tidak bisa menempel pada bagian operator, sehingga proses transkripsi itu berjalan dengan maksimal. Ini sih terjadinya proses transkripsi pada bakteri. Kemudian faktor-faktor yang mengaktifkan transkripsi, ada elektron helix. HTH itu mengikat major grup dari DNA. HTH ini merupakan salah satu dari banyaknya faktor transkripsi motif. Kemudian pengikatan kofaktor mengubah konformasi perubahan ini. CRP ini terikat dengan CAMP meliputi perubahan allosterik ini. Misalnya adanya glukosa, maka kadar SAM itu akan turun, sehingga di sini tidak akan terjadi proses transkripsi. Biasanya di sini sudah ketempelan protein repressor. Kemudian di sini glukosanya tidak ada. Nah, kadar SAM-nya itu tinggi, mungkin kemungkinan adanya sumber dari laktosa, sehingga terjadi proses transkripsi. Kemudian kooperatif ini yang terikat dengan CRP dan RAP itu. Nah, di situ pengikatan lebih stabil ini daripada hanya protein saja. Jadi di situ CAM-CAP-nya itu bisa menempel kalau tadi sudah ada sumber laktosanya. Kemudian enhancer ini wilayah aktivasi yang tidak diperlukan berdekatan dengan sisi pengikatan RNAP. Jadi dia itu letaknya bisa berjauhan dengan RNA promoter di sini. NTRC ini nitrogen assimilation ini regulation protein. Ini contohnya itu NTRC ini diperlukan untuk RNAP untuk membentuk open complex, dan NTRC ini diaktifasi oleh fosfat itu. Kemudian PNTRC ini dengan terikat dengan DNA membentuk semacam lekukan ini untuk mengemas ke dalam RNAP, dan ini terjadi inisiasi sinyal dari transkripsi dari sigma 54. Kemudian kontrol transkripsi itu prosesnya ada 3: inisiasi, elongasi, terminasi. Prosesnya itu ada capping, splicing, polydeinylation, turnover. Kemudian setelah itu kalau sudah matang ditranslasi dan akhirnya proteinnya dikemas untuk dikeluarkan ke sitoplasma. Kemudian terminasi transkripsi, bakteri ini perlu mengakhiri transkripsi pada ujung gen. Dua mekanisme terminasi transkripsi itu pada bakteri ada dua, ada row independent lebih umum dan row dependent. Nah, ini untuk row independent terminasi. Nah, di situ ada sekuen terminasi mempunyai dua ciri, ada serial residu urasil ke daerah kaya guanin sitosin ini yang saling berkomplemen. Sekuen kaya GC ini akan membentuk loop atau perulangan. Kemudian stem loop ini menyebabkan RNA promoter itu berhenti sementara. Kemudian residu U ini yang tidak stabil, rantai RNA itu akan akhirnya bisa lepas. Kemudian row independent termination ini, row merupakan protein hexamer melingkupi 70-80 base RNA. Row ini berikatan RNA menggunakan aktivitas ATPase untuk bergerak sepanjang RNA sampai sisi RNAP, membuka rantai ganda DNA ataupun RNA hibrid. Di situ bisa dilihat yang A itu ada DNA, RNA polimerase akhirnya terpisah, baru nanti di situ akan terbentuk ini semacam pengikatan RNA ke ribosum gitu. Biasanya itu RNA transfer itu ke subunit bagian kecil atau besar dari ribosum. Nah, nanti di situ akan masuk bagian ribosum. Nanti pada proses transkripsi, kalau sudah matang messenger RNA itu nanti akan dibawa untuk ke proses transkripsi. Kemudian transkripsi eukariotik, faktor-faktor transkripsi ini mengikat daerah promoter dari gen. RNA polimerase 2 ini kemudian mengikat promoter untuk memulai transkripsi pada sisi awal +1, angka 1. Enhancer ini adalah sekuen DNA di mana faktor transkripsi spesifik aktivator itu terikat untuk meningkatkan laju transkripsi. Nah, itu ada enhancer, kemudian ada aktivator, kemudian ada faktor transkripsi. Ini ada kotak data box itu
basa nitrogennya itu biasanya ada 3, kemudian ada RNA polimerase, promotor, kan di situ baru nanti ada wilayah transkripsi. Nah, mereka akhirnya nanti akan saling bertemu, berlekuk, baru nanti itu akan terjadi proses sintesis messenger RNA atau proses transkripsi. Kemudian transkripsi eukariotik ini, koaktivator dan mediator ini juga diperlukan untuk fungsi faktor-faktor transkripsi. Koaktivator dan mediator ini mengikat faktor-faktor transkripsi dan bagian lain dari komponen atau aparatus atau bagian dari transkripsi. Nah, itu bisa dilihat ada aktivator, ini protein regulasi ini terikat ke DNA di sisi yang berbeda yang dikenal sebagai enhancer. Ketika DNA ini terlipat, sehingga enhancer itu akan terbawa ke dalam ini proximity dengan inisiasi kompleks. Kemudian protein aktivator ini berinteraksi dengan kompleks untuk meningkatkan laju transkripsi. Kemudian koaktivator ini, faktor transkripsi ini untuk mentransmit atau menyebarkan sinyal dari protein aktivator untuk ke faktor umum atau faktor transkripsi secara umum. Kemudian faktor umum itu, faktor transkripsi ini posisinya itu memposisikan RNA polimerase di awalan sekuen protein coding ataupun template-nya itu, dan kemudian melepaskan polimerase untuk memulai transkripsi. Kemudian struktur kromosom ini struktur kromosom eukariotik, DNA eukariotik ini dikemas dalam kromatin. Struktur kromatin ini berhubungan secara langsung dengan pengaturan ekspresi gen. Struktur kromatin ini mulai dengan organisasi DNA dalam nukleosom. Nukleosom ini akan memblok RNA polimerase 2 untuk bergabung dengan promotor. Kemudian struktur kromosom eukariotik, metilasi penambahan CH3 pada DNA atau protein histone itu berhubungan dengan pengaturan ekspresi gen. Kemudian kompleks nukleotida sitosin yang termetilasi mengikat protein yang menghambat aktivator untuk terikat dengan DNA. Kemudian metilasi pada protein histone ini berhubungan dengan inaktivasi daerah kromatin. Nah, ini struktur kimia dari fosfat. Nah, di situ nukleosom itu akan memblok pengikatan RNA polimerase 2 ke bagian promotor. Kemudian penambahan kelompok asetil ini ke ekor histone akan memodel kembali dari DNA yang cocok untuk proses transkripsi. Kemudian pengaturan akhir dari transkripsi itu, pengaturan ekspresi gen biasanya melibatkan pengaturan inisiasi transkripsi. Tetapi ekspresi gen ini bisa dikontrol setelah transkripsi dengan langkah-langkahnya, ada RNA interferon, alternatif splicing, dan RNA editing. Kemudian ada pengerusakan messenger RNA. Nah, sekarang regulasi post-transkripsi yang RNA interferon ini melibatkan pemakaian molekul small RNA. Kemudian ada enzim Deacer memotong double strand RNA menjadi potongan-potongan kecil RNA. Ada mikro RNAs yang terikat untuk melengkapi RNA untuk mencegah translasi. Kemudian ada small interfering RNAs untuk merusak ini partikel dari messenger RNA sebelum proses translasi. Seperti ini. Kemudian regulasi post-transkripsi. Nah, intron ini, protein intron itu biasanya itu tidak diperlukan, akan dikeluarkan dari messenger RNA yang belum matang untuk menghasilkan RNA yang matang untuk proses translasi. Kemudian alternatif splicing ini mengenali sisi pemotongan yang berbeda di tipe jaringan yang berbeda. Kemudian messenger RNA yang matang ini di setiap tipe jaringan itu akan memposisikan keberadaan ekson yang berbeda. Jadi ini protein ekson yang sudah dipotong-potong dari bagian protein intern yang dibuang, maka mereka itu akan disambungkan menjadi satu. Hasilnya ini berupa produk polipeptida yang berbeda dari satu gen yang sama. Nah, ini jadi di sini alternatif splicing itu ada transkrip RNA primer, kemudian di situ ada protein intron dan ekson. Nah, yang intron itu dibuang, akhirnya di situ akan terbentuk pola splicing tiroid. Misalnya di situ pembentukan protein tiroid dan pembentukan protein hipotalamus. Nah, jadi di situ akan terjadi pengikatan itu protein-protein yang sekiranya diperlukan oleh tubuh itu akan disambungkan. Lalu nanti itu akan terbentuk protein
ini messenger RNA yang matang. Nah, baru setelah itu nanti mereka kalau sudah matang akan disalurkan ke proses transkripsi. Kemudian regulasi post-transkripsi itu RNA editing ini yang menghasilkan messenger RNA yang matang yang sebenarnya itu tidak dikodok oleh genom. Untuk contohnya ini poliprotein ini B itu hadir di dua bentuk isoform. Satu isoform itu biasanya dihasilkan oleh editing messenger RNA untuk menciptakan stop codon. Kemudian RNA editing ini itu adalah jaringan yang spesifik. Kemudian molekul messenger RNA yang matang ini itu memiliki bermacam-macam setengah kehidupan, itu bergantung pada gen dan lokasi mereka itu akan terekspresi di jaringan apa. Kemudian jumlah dari polipeptida yang dihasilkan dari gen tertentu ini bisa dipengaruhi oleh setengah kehidupan dari molekul messenger RNA. Nah, di sini bisa dilihat itu ini prosesnya dari apa ya? Ini mungkin semacam ini pembentukan protein, itu sintesis protein. Nah, ini inisiasi transkripsi, sebagian besar kontrol ekspresi gen itu diperoleh oleh dengan pengaturan frekuensi inisiasi transkripsi. Kemudian RNA splicing, ini ekspresi gen bisa dikontrol oleh laju perubahan splicing itu pemotongan-pemotongan protein itu intron exon di eukariot. Di makhluk hidup ini, eukariot makhluk hidup tinggi. Kemudian alternatif splicing ini bisa menghasilkan messenger RNA yang banyak dari satu gen. Kemudian ini pembacaan melalui membran nukleus ini. Ekspresi gen ini bisa diatur oleh pengontrolan ini keluar masuknya itu pemasukan ini untuk ataupun efisiensi dari ini channel sinyal, channel transport itu. Kemudian di situ terjadi pengerusakan dari transkripsi. Banyaknya enzim ini akan merusak messenger RNA dan ekspresi gen ini bisa diatur oleh modulating dari tingkat pengaturan untuk melindungi transkripsi. Dan proses kelima itu sintesis protein. Banyaknya protein ini mengambil bagian dari proses translasi dan regulasinya ini dari ketersediaan beberapa mereka itu mengubah laju dari ekspresi gen yang bisa mempercepat ataupun memperlambat sintesis protein. Kemudian modifikasi akhir translasi itu ada fosforilasi ataupun modifikasi senyawa kimia lainnya itu bisa mengubah aktivitas dari protein yang diubah yang dihasilkan. Kemudian senyawa untuk penghambatan transkripsi pada kedokteran itu biasanya supaya tidak terjadi penyakit yang lebih banyak, biasanya dihasilkan zat kimia supaya bakteri itu tidak bisa melakukan transkripsi ataupun virus itu. Misalnya ada actodomycin D dari ini Streptomyces, ini mengikat erat pada duplex DNA, menyisipkan diri antara pasangan G dan C, menghalangi pergerakan polimerase panjang rantai, menghambat baik prokaryotik maupun eukaryotik. Kemudian ada senyawa lainnya, ini ada akridin, ini menghambat dengan jalan yang sama dengan actodomycin D. Kemudian ada rifampicin dari Streptomyces, menghalangi pembentukan ikatan fosfodiester pertama, tidak menghalangi pemanjangan rantai, mengikat pada subunit beta polimerase RNA, tidak menghambat sintesis RNA pada eukariot. Kemudian ada alpha-amanitin, dia ini spesifik inhibitor pada sel hewan dari jamur Amanita phalloides, menghambat enzim polimerase RNA 2 pada eukariot, tidak menghambat sintesis RNA pada eukariot dan jamurnya sendiri. Nah, itu. Ini semacam senyawa yang bisa disintesis untuk menghambat proses transkripsi pada makhluk hidup itu. Jadi pada makhluk hidup yang sekiranya membuat penyakit pada tubuh itu bisa dihambat proses transkripsinya. Ada yang bertanyakan? Berarti obat itu tadi ya? Iya, obat ini semacam obatnya transkripsi itu. Jadi itu kenapa kalau kita pakai obat antibiotik itu pasti pada proses transkripsinya itu bisa dihentikan itu, sehingga dalam kelamaan bakteri itu tidak bisa menghasilkan protein. Ada yang ditanyakan dulu? Sudah. Oke, kita belajar yang ini MSDA. Ya, kemarin itu dari Bu Nurul
saya dapat WA itu, Bu Nurnya dapat WA itu kalau tanggal 30 itu ada kegiatan bersih-bersih di Banyu Glugur sama Kali Anget itu dari BPSL Denpasar itu, yang dulu kita ke itu Bali. Nah itu rencana saya ini mau ngajak itu mahasiswa itu, belum ada sih suratnya, itu belum masuk juga itu. Ya kalau misalnya mau nanti dikoordinir itu butuh 20 anggota dan ditempatkan di 2 tempat, di Kali Anget sama di Banyu Glugur. Cuma kalau bisa yang kota ini naik pick-up gitu Pak, biar gitu. Kalau yang di Besuki rumahnya enak, kayak ada kan Vina misalnya, itu yang Tekla kan enak dekat, tapi yang sini kan kewalahan juga kalau bisa sih ada kendaraan enak. Gitu. Mantap. Ada pernah. Nanti paling ada suratnya. Di Besuki itu kali ada. Banyu Glugur itu yang sana. Oh, yang dekat Paiton. Cuma nggak tahu yang mana yang Medusa. Sampaikan lagi ke Bro. Oke, kita mulai sekarang yang MSDA. Kuliah MSDA ini kita masuk ke pertemuan 12-13 mengenai pengelolaan daerah aliran sungai. DAS. Nah, di sini dimulai dulu pengertian DAS itu apa. Itu adalah daerah yang dibatasi oleh topografi alami berupa punggung bukit, di mana semua air hujan yang jatuh di dalam itu akan mengalir melalui sungai dan keluar melalui suatu luaran pada sungai tersebut, atau merupakan satuan hidrologi yang menggambarkan dan menggunakan satuan fisik, biologi, dan satuan kegiatan sosial ekonomi, baik itu untuk perencanaan dan pengelolaan sumber daya alam yang ada di situ. Kemudian karakteristik ataupun ciri-ciri dari daerah aliran sungai ini ada jenis tanahnya, tata guna lahan, kemiringan lereng, dan panjang lerengnya. Karakteristik biofisik das ini dalam respon curah hujan yang jatuh di dalam wilayah das tersebut bisa memberikan pengaruh terhadap besar kecilnya evapotranspirasi, berarti terjadinya penguapan di situ, infiltrasi, penyerapan, kemudian ada perkolasi. Perkolasi itu ini proses penyarian atau pergerakan cairan melalui bahan yang berpori. Kemudian air lariannya itu kemana itu, kemudian aliran permukaan, kandungan air tanah, dan aliran sungai. Kemudian DAS ini sebagai sistem pada proses pertukaran bahan dan energi. Di situ ada 3 kaitannya. Ada DAS atmosfer, kemudian ada tubuh air bumi berupa laut ataupun danau. Di situ ada hubungan erat, itu di situ mungkin terjadi ini hubungan hidrologi yang sekiranya itu masih tersiklus di situ. DAS-nya itu masuk ke bumi ataupun dia itu nanti dari bumi akan terjadi proses penguapan, nanti turun lagi sebagai hujan, masuk lagi ke air, ataupun jadinya hubungan terbatas itu. Bisa saja nanti di situ
daerah aliran sungainya itu tidak bisa menerima air lagi karena airnya itu mungkin itu sudah kering di tanah karena tidak adanya tumbuhan yang menyimpan ataupun juga lari ke sungai-sungai lainnya. Ini acuan das sebagai suatu sistem yang bertopang pada proses pertukaran bahan dan energi. Di situ ada tanah, ada air, vegetasi, kemudian atmosfer. Kemudian dari proses ini yang berulang, kemudian di bawah tanah itu ada bahan geologi, ada timbunan, juga ada aktivitas manusia yang berpengaruh. Kemudian kerusakan das ini bisa dipercepat dengan peningkatan pemanfaatan sumber daya alam sebagai akibat dari pertambahan penduduk dan perkembangan ekonomi, konflik kepentingan di daerah situ, kurang keterpaduan antara sektor, antar wilayah hulu tengah hilir, terutama pada era otonomi daerah, yang pengelolaan sumber daya alam pada das itu lebih diorientasikan pada peran pengembangan ekonomi dan mengabaikan wawasan lingkungan. Sumber daya alam ini ditempatkan sebagai sumber pendapatan asli daerah pada masyarakat setempat. Kemudian pengertian pengelolaan das adalah upaya manusia untuk mengendalikan hubungan timbal balik antara sumber daya alam dengan manusia di dalam das dan segala aktivitasnya dengan tujuan membina kelestarian dan keserasian ekosistem serta meningkatkan kemanfaatan sumber daya alam bagi manusia secara berkelanjutan. Tujuan dan sasaran pengelolaan das ini untuk terciptanya kondisi hidrologis yang optimal, meningkatnya produktivitas lahan yang diikuti oleh perbaikan kesejahteraan masyarakat, terbentuknya kelembagaan masyarakat yang tangguh dan muncul dari bawah sesuai dengan sosial budaya setempat, terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan. Kemudian ruang lingkup pengelolaan das itu ada tata guna lahan, pengelolaan sumber daya air, pengelolaan lahan dan vegetasi, pengelolaan dan pengembangan sumber daya buatan, pemberdayaan masyarakat, dan pengembangan kelembagaan. Kemudian prinsip pengelolaan das itu dengan pengelolaan das yang benar itu harapannya tercapainya kondisi hidrologis yang optimal itu. Jadi ini keberadaan air itu masih tetap ada, meningkatnya produktivitas lahan yang diikuti oleh perbaikan kesejahteraan masyarakat, terbentuknya kelembagaan masyarakat yang tangguh dan muncul dari bawah sesuai dengan kondisi sosial budaya setempat, serta terwujudnya pembangunan yang berkelanjutan, berwawasan lingkungan dan berkeadilan. Kemudian prinsip dasar dalam pengelolaan das itu diantaranya das sebagai kesatuan ekosistem dari bagian hulu sampai hilir, satu perencanaan dan satu pengelolaan. Adanya kerjasama multi pihak, koordinatif, menyeluruh dan berkelanjutan. Kemudian adaptif dan sesuai dengan karakteristik dasnya di situ, pembagian beban biaya dan manfaat antara multi pihak secara adil dan akuntabel. Kemudian dasar-dasar pengelolaan das ini, pengelolaan das itu umumnya mengacu pada pengelolaan dua komponen yang dianggap penting, yaitu sumber daya tanah dan air. Adapun komponen lainnya adanya iklim, vegetasi, relief, itu perbedaan tinggi rendah permukaan bumi, manusia, ini diperlukan sebagai faktor dalam pengelolaannya. Kemudian satuan pengelolaan das, itu satuan pengelolaan hulu mencakup seluruh daerah tada atau daerah kepala sungai, dan satuan pengelolaan hilir mencakup seluruh daerah penyaluran air ataupun daerah bawahan. Kemudian tujuan pengelolaan das daerah tada itu pengendalian aliran permukaan tanah yang rusak sebagai usaha untuk mengendalikan banjir, memperlancar penyerapan air ke dalam tanah, mengusahakan pemuatan aliran permukaan untuk maksud yang berguna, mengusahakan semua sumber daya tanah dan air untuk memaksimumkan produksinya. Kemudian faktor yang mempengaruhi pengelolaan daerah tadahan atau das hulu ada bentuk dan luas daerah tadahan lereng dan timbulan makro, keadaan tanah termasuk fisiografi dan hidrologi tanah, intensitas, jangka waktu dan agihan curah hujan, rupa dan mutu vegetasi penutup, dan penggunaan lahan terkini. Kemudian tujuan pengelolaan das hilir mencegah atau mengendalikan banjir dan sedimentasi yang merugikan sehingga tidak merusak dan menurunkan kemampuan lahan, perbaiki pengatusan drainase lahan untuk meningkatkan kemampuannya, meningkatkan daya guna air dari sumber air yang tersediakan, melihorasi tanah itu semacam perbaikan kesuburan tanah untuk memperbaiki daya tanggap tanah terhadap pengairan, dan kalau perlu
juga reklamasi tanah atas tanah garam, tanah yang mengandung garam, alkali, sulfat masam, gambut tebal, dan mineral metah. Kemudian faktor pokok yang berdaya atas program pengelolaan daerah hilir, itu ada bentuk daerah hilir dan perbandingan luasnya dengan daerah luas tadahan, perbedaan landaian umum daerah hilir terhadap landaian lereng umum daerah tadahan, timbulan makro, ketinggian muka lahan pukul rata, kemudian jeluk pukul rata air tanah, dan keadaan tanah. Ada intensitas, jangka waktu dan agian curah hujan, berarti banyaknya curah hujan, rupa dan vegetasi penutup, dan penggunaan lahan saat ini. Kemudian pengelolaan das terpadu ini adalah proses formulasi, rumus, dan implementasi kegiatan yang menyangkut pengelolaan sumber daya alam dan manusia dalam suatu das dengan mempertimbangkan aspek sosial, ekonomi, dan kelembagaan di dalam dan sekitar das termasuk untuk mencapai tujuan sosial tertentu. Pengelolaan das terpadu ini dilakukan secara menyeluruh, mulai keterpaduan kebijakan, penentuan sasaran dan tujuan, rencana kegiatan, implementasi program yang telah direncanakan, serta monitoring dan evaluasi hasil kegiatan secara terpadu. Pengelolaan das terpadu ini selain mempertimbangkan faktor biofisik dari hulu sampai hilir, juga mempertimbangkan faktor sosial ekonomi, kelembagaan, dan hukum. Dengan kata lain, pengelolaan das terpadu ini itu harapannya melanjutkan kajian integratif dan menyeluruh terhadap permasalahan yang ada, upaya pemanfaatan dan konservasi sumber daya alam skala das secara efektif dan efisien. Kemudian peran dan keterlibatan Kementerian Lingkungan Hidup dan pemerintah daerah itu penting untuk ditingkatkan. Kemudian manfaat pengelolaan das terpadu itu keterpaduan dalam proses perencanaan. Ini mencakup keterpaduan dalam penyusunan dan penetapan rencana kegiatan di daerah aliran sungai, keterpaduan dalam program pelaksanaan yang meliputi keterpaduan penyusunan program kegiatan di daerah aliran sungai, termasuk memadukan waktu pelaksanaan, lokasi dan pendanaan, serta mekanismenya seperti apa. Keterpaduan program kegiatan pemerintah pusat dan daerah, ini kaitannya dengan daerah aliran sungai, itu sejalan dengan adanya Undang-Undang Otonomi Daerah. Kemudian keterpaduan dalam pengendalian pelaksanaan program kegiatan, ini meliputi proses evaluasi dan monitoring. Kemudian keterpaduan dalam pengendalian dan penanggulangan erosi, banjir, dan kekeringan. Nah, ini untuk landasan hukum pengelolaan das. Ada Undang-Undang 45 pasal 33 ayat 3. Berarti di situ kalau tidak salah pasal 33 ayat 3 itu tentang kekayaan alam itu yang ada di Indonesia itu diatur oleh negara. Kemudian Undang-Undang nomor 41 tahun 99 itu kehutanan, nomor 5 tahun 90 itu konservasi alam hayati dan ekosistemnya, dan seterusnya. Ini untuk pengelolaan das. Ada yang bertanyakan? Ini memang materinya di kantor yang di sini. kerjaannya Bu Erin ini ya. Iya, berarti sudah Terus dapat. ada PPP-nya ini apa? Kan ada tuh petugas yang bersihin sungai tiap hari itu dan ya memang saya cuma sekedar tahu aja, bukan pelaksana yang bersih sungai itu. Ya, macam-macam ya anunya. Memang jalan, cuma gak semua sungai di Situbondo, cuma yang di kota itu, yang apa, yang pinggirnya biasanya ada bronjongnya itu, yang batu semen itu, cuma yang dibersihin. Kalau iya biasanya kan kalau di kota kan terlihat nanti kesiapan kayak gitu. Sebenarnya bisa Pak, semua sungai itu ada petugas yang bersihin, cuma yang ngeliat lagi budgetnya Pemda itu berapa. Bisa nggak bayar orang sesungai Situbondo itu kan belum tentu. Mungkin kalau anunya kayak Surabaya itu kan mungkin sungainya cuma berapa ya, tapi kan pendapatan kotanya banyak gitu, jadi mungkin bisa tiap berapa meter ada petugas. Iya sih, tapi tetap sungai saya lihat kayak kuning. Itu kan sebenarnya yang efektif bukan orang yang bersihin kan Pak, tapi orang yang ngejaga orang biar gak ngebuang, biar gak buang limbah gitu macam-macam. Itu sebenarnya bisa nggak kira-kira desa itu kayak misalnya
beban biaya ini mungkin, tapi ya apa bisa ya, misalnya dibebankan ke anggaran desa kayak gitu daripada nanti desa. Orang desanya yang nggak mau. Nggak mau ya. mending mending beli mobil baru. Wah. Iya, saya kadang-kadang kalau ya pulang mudik ke Lampung di situ ya, kalau kita lewat hutan itu ya, tengah hutan, di situ ada pembuangan sampah itu ya, agak luas itu di situ ya. Itu